Halo, selamat siang dan selamat berakhir pekan pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali dan seperti biasa hari ini, Celia dan juga Nadila kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Dan tentunya kami akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting. Salah satunya kita akan hadirkan penampilan dari Vokoband ya Celia, tapi nanti. Tapi nanti di segmen akhir ini walaupun punya keterbatasan, mereka tetap terus berkarya yuk. Betul dengan sekali. lagu dan juga suaranya nanti kita akan ya, hadirkan tentunya tak kalah pemirsa. enak ya. Tak kalah enak nanti ya. Tapi sebelum itu kita hadirkan informasi pertama dulu untuk Anda pemirsa. Di mana aksi pencurian uang sebesar 24 juta rupiah di sebuah toko kelontong di Brebes, Jawa Tengah terekam CCTV. Modus pelaku pura-pura membeli rokok kemudian mengambil tas berisi uang dan langsung kabur menggunakan sepeda motor. Enggak, Bu. Pesan mawon. Wonten iki anu ting. Coba letakan misalkan mendesang gitu sih. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian yang beredar di media sosial. Pelaku yang mengenakan masker datang ke sebuah toko kelontong di Desa Langkap, Kecamatan Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah, berpura-pura membeli rokok dan akan menyetorkan uang melalui toko tersebut. Saat Susi, pemilik toko, masuk ke dalam rumah, pelaku langsung mengambil tas berisi uang sebesar 24 juta rupiah dan kabur dengan menggunakan sepeda motor. Kurang dari 24 jam, tim Resmob Satreskrim Polres Brebes akhirnya berhasil menangkap pelaku di daerah Pemalang dan oleh polisi langsung digelandang ke Mapores Brebes. Rokok sama transfer. Mau transfer di toko itu? Iya. Nah terus punya niat itu memang sudah dari awal ya? Enggak. Nah terus lihat tas kecil. Tas kecil? Ada tas kecil. Warna apa itu? Warna putih. Milik itu yang punya itu, terus orangnya kan panggil anaknya, kalau nggak salah manggilnya dalam. ke dalam. Terus pas sepi? Sepi saya ambil. Terus ambil? Ya, warganya di Pemalang oleh tim Resmob Polres Brebes. Dan dibantu dengan Pemalang. dari hasil itu kan bahwa korban mengalami kerugian ya karena uangnya dicuri sekitar 25 juta. Untuk barang bukti yang diamankan apa saja? Untuk uangnya kalau tidak salah sih sekitar 24 juta Pak itu. Terus untuk yang barang bukti yang kita berhasil amankan kurang lebih sekitar 15 jutaan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan uang sisa hasil curian. Dari total uang sebesar 24 juta rupiah yang dicuri, tersisa tinggal 15.600.000 rupiah. Dari Brebes, Jawa Tengah, Trihandoko, TV One mengabarkan. Kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda pemirsa. Viral di media sosial, seorang polisi patwal yang memepet pemotor hingga terjatuh di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Bikin video. Di media sosial ramai rekaman video amatir yang memperlihatkan seorang oknum polisi patwal yang memepet pemotor hingga tersungkur di tepi jalan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Rame. Aksi oknum polisi patwal itu menuai kecaman dari warganet. Rame. Menanggapi video viral tersebut, Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama meminta maaf atas insiden petugas patwal yang memepet pemotor hingga terjatuh. AKP Rizky juga mengatakan akan menindak tegas anggotanya yang terlibat. Tim TV One mengabarkan. Rame.
Pemirsa, berikut kita hadirkan kepada Anda pernyataan langsung dari Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Rizky Guntama yang meminta maaf atas insiden petugas patwal yang memepet pemotor hingga terjatuh tersebut. Saya sebagai Kasat Lantas, selaku Kasat Lantas, memohon maaf bila mana memang anggota kami terjadi kesalahpahaman di jalan mengakibatkan viralnya di media sosial. Nah, saat terjadi pengawalan tersebut, dia bersenggolan dengan mobil yang dikawal. Setelah itu, karena dilihat adanya keramaian di belakang, anggota ini mengupayakan untuk memberhentikan kendaraan tersebut. Tetapi karena terlalu mepet, akhirnya kena crash bar. Jadi saya tekankan untuk yang di medsos itu dikatakan adanya ditendang, itu tidak. Tetapi Pemirsa, untuk menutupi aksi bejatnya, mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sukma Atmaja memaksa korban untuk tutup mulut. Hal itu pemirsa terungkap setelah adanya penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus asusila yang melibatkan mantan Kapolres Ngada. Ketua Lembaga Perlindungan Anak NTT Veronica Atta mengatakan pelaku berusaha membungkam korban usai melakukan aksi asusila terhadap korban. Pelaku memberikan uang tutup mulut kepada korbannya sebesar Rp100.000 agar tidak bercerita kepada siapapun. Ya, kebetulan ini kan dari kemarin kita hari ini sudah hari ketiga nih, kemarin kan kebetulan saya ada janji tapi ada keluar ke Nah, siang juga hubungi. Pemirsa, tahun lalu saat masih menjabat sebagai Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widya Dharma Lukman ini mendokumentasikan pembuatannya menjadi predator anak di bawah umur di sebuah hotel di Kupang, NTT. Dan pemirsa, video tersebut kemudian diedarkan ke situs porno gelap sampai kemudian terpantau otoritas Australia. Pemirsa, saat ini telah bergabung bersama kami reporter TV One Hilda Ramadanti di Kupang, NTT untuk mengabarkan perkembangan terbaru dari kasus predator anak yang dilakukan mantan Kapolres Ngada. Hilda, selamat siang, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat siang Nadila dan juga Celia. Betul sekali, hingga sampai saat ini saya ataupun kami masih berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana kota ini menjadi kota tujuan dari mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma untuk melakukan tindakan asusilanya dengan anak di bawah umur pada 11 Juni 2024 lalu. Dan memang kemarin pihak dari Mabes Polri ataupun Bareskrim Polri juga sudah menetapkan AKBP Fajar Widya Dharma ini sebagai tersangka dan juga sudah ditahan begitu ya di rutan Bareskrim Polri. Dan memang sebelumnya AKBP Fajar Widya Dharma ini juga sudah diperiksa oleh Propam Polri dan juga Polda NTT terkait berbagai macam kasus seperti penyalahgunaan narkoba, pencabulan anak, dan juga pornografi. Dan memang untuk update mengenai korban, keluarga korban ataupun mucikari ini, kami juga masih terus mendalami. Tadi juga kami sempat mendapatkan informasi dari Lembaga Perlindungan Anak begitu ya, disebutkan bahwa untuk korban ataupun dari keluarga korban juga masih belum bisa mengeluarkan statement apapun atau masih belum bisa diajak berbicara ataupun berkomunikasi dikarenakan memang situasinya yang masih belum memungkinkan. Dan nantinya jika memang keluarga korban
korban ataupun korban ini menyanggupi untuk memberikan statement ataupun penjelasan mengenai kejadian yang terjadi kepada anaknya, nantinya akan kami update kepada Anda pemirsa. Dan memang hingga sampai saat ini, jika bisa kami tarik kembali, kasus AKBP Fajar Widya Dharma ini memang masih terus dilakukan proses penyelidikan oleh tim penyidik dari Polda NTT yang sekarang berada di Bareskrim Polri Jakarta. Begitu, dan memang untuk kasus ini berawal dari 11 Juni 2024 lalu, yang dimana AKBP Fajar Widya Dharma ini melakukan check-in dengan menggunakan SIM ataupun surat izin mengemudi di sebuah hotel di kawasan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan memang mangsanya yakni anak berumur 5 tahun yang pada saat itu terjadi dan sekarang sudah berumur 6 tahun. Dan anak ini dibawa oleh mucikari, bisa disebut mucikari, yakni bernama F, yang dimana memang mucikari tersebut menjanjikan anak ini ataupun korban ini untuk melakukan jalan-jalan dan juga makan di sebuah restoran. Dan ternyata di akhir perjalanan mucikari dan juga korban ini berakhir di hotel, di mana tempat kegiatan ataupun tindakan asusila itu terjadi oleh AKBP Fajar Widya Dharma pada 11 Juni 2024 lalu. Dan memang tadi juga kami sempat mendapatkan informasi dari pihak LBH Apik NTT, memang untuk mucikari ini masih belum bisa bertemu juga dengan pihak LBH Apik NTT dikarenakan memang masih belum memungkinkan, ataupun bisa jadi mucikari ini dibawa langsung ke Bareskrim Polri bersama juga tim penyidik Polda Nusa Tenggara Timur. Dan nantinya jika memang ada update terbaru ataupun terkini dari Kupang Nusa Tenggara Timur akan kami terus sampaikan kepada Anda. Sementara demikian, Nadila dan juga Celia kembali ke studio. Baik, terima kasih. Laporan langsung Hilda Ramadanti langsung dari Kupang NTT. Selamat bertugas kembali. Kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda pemirsa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dilaporkan ke Polda Sumut atas dugaan perusakan aset milik pribadi usai polemik pembongkaran pagar seng tambak udang di Deli Serdang, Sumatera Utara yang dilakukannya secara sepihak. Beginilah saat puluhan orang membongkar pagar seng tambak udang di Deli Serdang, Sumatera Utara 23 Februari lalu. Jangan di situ diompaknya dari dalam. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Yulina Siregar, memerintahkan membongkar pagar tambak udang karena melanggar aturan dengan berdiri di atas lahan hutan lindung seluas 1,2 hektar. Yang mana orangnya biar kita suruh dia meruntuhkan ini. Yulina mengatakan tidak ada pihak manapun yang bisa menertibkan sertifikat hak milik di atas lahan pengelolaan negara. Yang mana orangnya biar kita suruh? Ini orangnya. Yang mana orangnya biar kita suruh dia meruntuhkan ini. Inilah orang yang suruh cabut tangan kami. Kau runtuhkan ini, cepat. Runtuhkan. Runtuhkan. Ayo selesaikan ini, runtuhkan semua. Gak ada yang namanya kawasan hutan, gak ada yang punya bukti kepemilikan di sini. Iya Bu, kami cuma cari makan. Siapa yang berani buat sertifikat kepemilikan, nanti dia berhadapan dengan aparat penegak hukum. Cari makan begini kayak gini. Siapa yang pemilik lahan? Yang dengar orang BPD. Mau ini kan saya, gugat saya, silakan aja. Pemilik tambak udang pun melaporkan Kepala Dinas LHK Provinsi Sumatera Utara atas tudingan merusak aset pribadi secara sepihak. Menurut PT Tun Suwindu, keberadaan pagar seng tambak udang memiliki surat keterangan serta surat keputusan camat atas kepemilikan lahan tambak. Hingga kini laporan tersebut masih bergulir pada Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami telah terhubung dengan perwakilan dari pemilik tambak udang Junirwan Kurnia, dan kami masih mencoba pemirsa untuk menghubungi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara untuk nanti bergabung untuk bersama dengan kami di siang hari ini. Selamat siang Pak Junirwan. Pak Junirwan, selamat siang. Baik, selamat siang Pak.
Ya, Nadila, tentunya kita juga masih menunggu ya. Nanti sepertinya kita masih terkendala dengan komunikasi bersama dengan Pak Jurnirwan. Kita juga nanti menunggu apakah nanti dari pihak LHK Dinas Lingkungan Hidup dari Sumatera itu Utara akan ini bergabung juga bersama akan kita juga nanti Betul. untuk membahas terkait dengan kasus ini, pemirsa. Kita coba kembali ya. Iya. Kita coba kembali menyapa Pak Jurnirwan. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Baik, Pak Jurnirwan, mungkin bisa diceritakan kepada kami bagaimana kemudian ceritanya dan kronologi tiba-tiba ada pembongkaran ini, Pak? Jadi perlu saya jelaskan di sini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara telah bertindak ilegal dan sewenang-wenang membongkar ya pagar di kawasan yang sudah masuk dalam skema TORA pemerintah. Apa itu TORA? TORA adalah tanah objek reforma agraria. TORA ini sudah diimplementasikan dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Nah, artinya sedang dalam pengurusan, sedang dalam skema pengurusan penyelesaian oleh pemerintah, CQ, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, kenapa Kadin Lingkungan Hidup dan Provinsi Sumatera Utara tersebut melakukan pembongkaran? Itu ilegal. Itu tidak benar sama sekali seperti itu. Nah, apakah beliau tidak mengetahui bahwa ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 7 tahun 2021 dalam pasal 130 ayat 5 mengatakan bahwa salah satu objek TORA tersebut adalah tambak. Dan yang kami laporkan kepada Menteri untuk dimasukkan ke dalam skema TORA tersebut adalah tambak udang klin kami, PT Tun Suwindu. Nah, kenapa beliau begitu lancang dan sewenang-wenang melakukan pembongkaran terhadap pagar tersebut? Baik. Pak Jurnirwan, mungkin kami ingin kembali mengkonfirmasi sebelum adanya pembongkaran ini, apakah sudah ada keterangan terlebih dahulu dari pihak LHK atau seperti apa? Dan keterangan yang kami dengar dari Ibu Yuliana Siregar, Kepala Dinas LHK Provinsi Sumatera Utara, ini mengatakan bahwa tambak udang ini berdiri di lahan laut hutan lindung milik negara. Ini bagaimana, Pak? Bahwa beliau melakukan pembongkaran itu tanpa konfirmasi, tanpa pemberitahuan, baik lisan maupun tertulis dengan klien kami. Dan itu dilakukan pada hari Minggu pukul 10 pagi. Itu yang kita sesalkan. Dan bahwa tambak udang PT Tun Suwindu itu berada di area hutan lindung, memang benar. Kenapa rupanya kalau ada di hutan lindung? Apa salahnya? Karena sudah dimasuk dalam skema TORA. Di dalam skema TORA di pasal 130 ayat 5 jelas dikatakan bahwa yang menjadi objek atau sasaran TORA itu adalah kawasan hutan, hutan produksi yang dapat dikonversi dan kawasan hutan lindung. Baik, Pak. Paham nggak tuh, Ibu itu? Baik. Dia ngerti nggak Kepala Dinas bahwa baik, Pak. itu sudah diatur dalam undang-undang? Kenapa dia bertindak sewenang-wenang? Ya. Pak Jurnirwan, ini kami juga ingin mengkonfirmasi mengenai lokasi tambak ini, apakah nantinya akan dipindahkan atau tetap di tempat semula atau seperti apa? Kami tetap semula, kami menunggu penyelesaian dari pemerintah. Apa yang akan dilakukan pemerintah terhadap kami? Di dalam pasal 110A dan 110B sebagai skema penyelesaian dari Undang-Undang Cipta Kerja, ada di situ pola penyelesaiannya, apakah ganti rugi, apakah membayar denda, segala macam. Itu nanti urusannya. Tapi saat ini tidak boleh siapapun, saya kira siapapun ya mengganggu, merusak atau memakan objek TORA tersebut. Ya, di pasal 30 Peraturan Presiden nomor 88 2017 yang ditantangani oleh Presiden Jokowi. Yang kedua, Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2025 yang ditangani Prabowo jelas mengatakan tidak boleh ada gangguan, pemerintah tidak boleh mengganggu objek TORA ini. Kenapa dia berani melakukan itu? Baik, Pak. Artinya nanti akan tetap berada di lokasi semula seperti itu, Pak ya. Nanti kita apa yang diharapkan oleh pihak pemilik tambak udang ini menginginkan agar tetap dikembalikan ke lokasi semula. Tentunya kita berharap agar polemik ini dapat selesai dan seluruh pihak dapat berdamai dengan baik. Terima kasih Pak Jurnirwan sudah bersedia terhubung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, diduga hasil hubungan gelap, seorang siswi SMK di Medan, Sumatera Utara melahirkan di sebuah warung pinggir jalan. Usai lahirkan anak laki-laki dengan posisi berdiri, pemirsa, siswi SMK tersebut membuang bayinya di sudut rumah warga. Aksinya ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dua sama temannya, ini dia udah mau melahirkan ini. Jadi dia udah kesakitan mungkin. Jadi dia melahirkannya itu berdiri. Kamera CCTV merekam detik-detik siswi SMK di Medan melahirkan bayi laki-laki di sebuah warung penjual minuman di pinggir Jalan Flamboyan Raya, Medan, Sumatera Utara. Ini udah keluar kepala anaknya ini ya. Ini dia berdua sama temannya. Ini dia udah mau melahirkan ini. Jadi dia udah kesakitan mungkin. Jadi dia Wanita yang masih duduk di bangku sekolah ini ditemani dua temannya saat hendak melahirkan. Sempat mondar-mandir, siswi ini pun lalu berdiri dan memegang kayu kemudian melahirkan anaknya. Ini udah keluar kepala anaknya ini ya. Karena udah malam juga, terus di sini nggak ada lampu, jadi kurang jelas guys. Jadi coba kalian perhatikan ya, tuh kalian tengok. Tuh kalian lihat, nampak nggak itu kalian kepala yang tergantung itu? Tuh nampak nggak? Ini anak ini pun yang melahirkan ini luar biasa juga kuatnya ya, bisa sekuat itu. Itu jatuh anaknya itu, ditangkapnya. Jatuh ditangkapnya anaknya itu. Digendongnya macam anak kucing aja kayak gitu. Luar biasa kali, ya Allah, pengen kucubit lah. Usai melahirkan anaknya, siswi ini langsung menuju rumah warga yang berada di belakang warung untuk menggunting tali pusar dan membuang bayi tersebut di sudut rumah. Tapi waktu anak itu dapat, pusatnya itu masih ada, mungkin plasentanya itu digunting. Bayi tersebut pun ditemukan pagi hari saat pemilik rumah hendak membuka warung. Pemilik rumah terkejut dan menemukan bayi dengan kondisi mengalami luka di sekujur tubuh serta matanya dipenuhi pasir. Setelah memeriksa CCTV, diketahui pelaku pembuang bayi merupakan siswi SMK yang merupakan warga sekitar TKP. Dari informasi yang didapati, siswi tersebut sudah berhubungan dengan 5 pria berbeda. Polisi sudah melakukan olah TKP dan memeriksa saksi serta alat bukti rekaman CCTV. Saat ini, siswi pembuang bayi masih dilakukan pengejaran oleh pihak kepolisian Polsek Tuntungan. Ada ketinggalan gunting soalnya di situ. Gunting ari-ari nggak ngerti juga. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Ada, mungkin plasentanya itu digunting ya, aku pun kurang ngerti. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari kasus ini, kami sudah terhubung bersama dengan Kepala Lingkungan setempat, Bapak Wahyudi Rangkuti. Pak Wahyudi, selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Bu. Iya, Pak Wahyudi, bagaimana sih Pak awal mula pihak dari lingkungan ini mengetahui adanya aksi ini? Apakah memang diketahui pada saat sudah viral atau seperti apa, Pak? Jadi ceritanya gini, Bu. Warga menelpon warga yang menemukan bayi tersebut atas nama Bram Putra Sembiring, menemukan bayi di samping rumahnya sekitar jam 11.15. Jadi beliau langsung menelpon saya selaku Kepala Lingkungan 3 di Kelurahan Tanjung Selamat, dan saya langsung datang ke TKP. Begitu saya lihat, saya langsung lapor ke pimpinan, saya lapor sama Pak Lurah, dan Pak Lurah langsung datang bersama dengan Babinsa dan Babin Kaptipmas untuk melihat keadaan bayi. Baik, Mas Wahyudi, apakah dari pihak lingkungan termasuk Anda juga mengenali pelaku atau seperti apa? Untuk pelaku ya, setelah kami tulis sama pihak kepolisian, yang akhirnya pelaku sudah ditemukan dan lagi masa penyembuhan akibat melahirkan itu, Bu. Oke, Mas Wahyudi, kondisi dari bayinya seperti apa, Mas? Kondisi saat ini ya kondisinya lagi di rumah sakit, Bu. Lagi dikasih mungkin ya seperti ya vitamin, kalian ya untuk kesehatan bayi tersebut lah, Bu, sedang ditangani oleh pihak rumah sakit. Oke, tapi langkah ke depannya akan seperti apa dari Anda sendiri, pihak lingkungan dan sebagainya, apakah nantinya akan diserahkan kembali kepada sang ibu? Kalau untuk langkah ke depannya, Bu, ya saya selaku Keping ya saya menyerahkan kepada pihak yang berwajib, yaitu pihak kepolisian, biar pihak kepolisian yang menangani masalah ini, Bu, untuk tindak masalah bayi tersebut. Oke,
Pak, kejadian seperti ini apakah memang sudah sering terjadi atau seperti apa? Kalau kejadian ini baru pertama kali terjadi di Kelurahan Tanjung Selamat, Bu. Oke, ini pertama kali terjadi begitu kejadian seperti ini. Dan juga dari pihak pelaku tadi sudah Anda sampaikan bahwa sudah diamankan begitu ya Pak ya. Apa yang kemudian diharapkan lingkungan sekitar karena video ini viral begitu di media sosial? Ya, saya selaku kepala lingkungan yang mungkin saya akan menghimbau seluruh warga untuk ya kalau memperhatikan anak perempuan dan ya namanya perempuan itu kadang kan namanya anak perempuan Ibu karena pergaulan bebas itu yang kita takutkan. Oke, Bapak kalau kita lihat dari video CCTV yang beredar dan juga viral ini kan ada seorang laki-laki ya yang ada di video tersebut. Apakah itu bapaknya, bapak dari anak yang baru dilahirkan ini atau bagaimana? Oh, yang laki-laki itu bukan, Bu. Jadi sebenarnya di situ ada 3 orang, Bu. Ibunya yang melahirkan bayi itu ada temannya perempuan. Jadi yang laki-laki itu adalah lakinya temannya itu, Bu, pacarnya. Jadi pada saat si ibunya bayi ini dia sedang melahirkan, jadi yang si laki-laki itu panik karena keluar suara bayi itu kan dia langsung panik, dia lari. Oke, tetapi Pak, apakah juga dari Mas Wahyudi sendiri memang sudah mengetahui apa yang menjadi alasan dari sang pelaku kemudian melahirkan di tempat tersebut? Jadi setelah kami interogasi sama pihak kepolisian, malam itu si pelaku itu mungkin sudah kontraksi, Bu. Jadi dia mungkin panik ketahuan sama orang tuanya, jadi dia pergi dari rumahnya. Jadi saking dia panik, melahirkanlah ada di warung di samping rumah warga. Oke, Pak, apakah ibu dari si bayi ini tahu anaknya akan melahirkan di saat itu ataukah memang mereka tidak memeriksa sebelumnya kondisi kehamilannya itu, Pak? Penjelasan dari orang tuanya, ibunya tidak mengetahui bahwasanya anak itu sedang mengandung. Oke, baik. Tetapi dari pihak keluarga sang pelaku seperti apa responnya? Apakah mengetahui hal tersebut? Ya, orang tuanya shock, Bu, terkejut. Dan orang tuanya lagi masa pemulihan sakit. Jadi begitu saya ke situ ya dia terkejut melihat kejadian anaknya yang hamil. Kalau barangkali sudah bercerita atau bertanya kepada pihak keluarga keseharian dari ibu si bayi ini, seperti apa sih untuk kesehariannya, Pak? Jadi ibunya kan, Bu, HRT, cuman bapaknya itu dia bekerja, dia buka usaha las, pas di rumah itu usaha las. Oke, baik. Mas Wahyudi, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dan juga menjelaskan bagaimana kronologi yang terjadi dari video yang viral di media sosial tersebut. Selamat bertugas kembali dan juga sehat selalu. Dan pemirsa, sejumlah kabar penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda saat lagi, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Ini viral pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan seorang nenek berusia 80 tahun, warga Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mengadukan nasibnya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lantaran tanah milik sang nenek akan dieksekusi Pengadilan Balai Bandung. Kepada Pak Presiden dan Gubernur, tolong saya warga. Inilah potongan video seorang nenek renta berusia 80 tahun bernama Jubaidah yang meminta tolong kepada Presiden Prabowo dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tolong saya warga Bapak merasa didolimi. Suami saya beli dan sekarang letter C di desa. Dalam unggahannya, Nenek Jubaidah berharap kepada Presiden dan Gubernur Jabar agar sudi memberikan pertolongan karena dirinya merasa disolimi. Pasalnya tanahnya akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Balai Bandung. Padahal suami Nenek Jubaidah telah membelinya sejak tahun 1961.
Tanah seluas kurang lebih 6.570 meter persegi tersebut sekarang letter C-nya diubah. Kasus sengketa tanah tersebut berawal ketika ada seorang penggugat berinisial HB yang mengaku ahli waris atas tanah tersebut melakukan gugatan ke pengadilan terhadap tergugat Nenek Jubaidah di Pengadilan Negeri Balai Bandung pada tahun 2009 dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Pada tahun 2011 penggugat kembali melakukan gugatan dan pada tahun 2022 penggugat dimenangkan Pengadilan Negeri Balai Bandung. Pada tahun 2025 ini, tanah sengketa tersebut akan dieksekusi. Nenek Jubaidah dan keluarga meminta Presiden Prabowo untuk turun tangan, meminta keadilan agar tanah Nenek Jubaidah tidak dieksekusi, karena semua surat kepemilikan letter C ada pada Nenek Jubaidah dan menganggap eksekusi tidak sah. Maaf gitu, Pak Prabowo, Mahkamah Agung, perhatikan, kami menginginkan keadilan. Jadi kami di sini mohon keadilan. Tunjukkan yang pertama, Bapak ingat Pak, di sini ada tanah yang ditempati oleh Bina Muda, Yayasan Sosial Pendidikan yang kiprahnya dirasakan oleh masyarakat Cicalengka dan Bandung Timur pada umumnya. Di situ bukan tanah Oce Mansur, ada tanah Bina Muda sendiri di SD Bina Muda itu, yang dimiliki hak Bina Muda sendiri. Selain tanah milik Nenek Jubaidah, sebuah sekolah dasar Islam terpadu Bina Muda Cicalengka juga terancam dieksekusi. Padahal pihak yayasan telah membeli lahan tersebut dari Nenek Jubaidah. Kini sebanyak 300 siswa terancam kehilangan sekolahnya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Suhendar mengabarkan. Ya pemirsa, untuk lebih detail mengetahui bagaimana kronologi di kasus ini, kami saat ini berhubung dengan Bapak Wahyu Sobiri, anak dari Nenek Jubaidah. Selamat siang, Pak Wahyu. Mbak. Baik, Pak Wahyu mungkin bisa diceritakan dulu kepada kami bagaimana kemudian akhirnya tahun 2022 ini pengadilan memutuskan untuk mengabulkan begitu apa yang disampaikan oleh penggugat dan juga tanah Anda akan dieksekusi. Bisa diceritakan, Pak? Ya, jadi kami dari tahun 2002 dieksekusi, terus gagal, dan kami melakukan PK. Syarat pengajuan PK itu adalah penemuan bukti baru dari persidangan sebelumnya yang tidak dapat kami buktikan. Alhamdulillah, kami menemukan bukti di desa asal mula, karena desa Tenjolaya itu merupakan pemekaran. Jadi asalnya desa itu dimekarkan jadi Panencuan dan Tenjolaya. Ketika persidangan 2009 mulai gugatan, kami meminta akses letter C ke desa Panencuan. Tetapi desa Panencuan tidak memberikan data, tidak memberikan akses kami untuk bisa membuka letter C. Nah, ketika tahun 2022, alhamdulillah kami bisa akses letter C dan ditemukan bukti bahwa letter C milik Oce Mansur tidak ada angka 920. Dan angka itu sejak pengadilan pertama tahun 2009 sudah kami sampaikan. Yang perlu saya tegaskan di sini, bahwa ayahanda saya membeli tanah itu dari keluarga almarhum Haji Sabri Damanhuri yang luasnya 0,805 hektar atau 8.050. Buktinya masih ada, kami ada. Kami membeli 26 Agustus tahun 60. Ada pernyataan yang tegas dari keluarga Sabri Damanhuri bahwa jika yang dijual itu tanah kuburan, maka apapun itu kami siap menerima dosanya dunia akhirat. Itu pernyataan dari keluarga Sabri Damanhuri. Jadi kami tidak pernah membeli tanah dari Oce Mansur. Tetapi kenapa Oce Mansur menggugat tanah kami? Kami memiliki bukti kepemilikan yang sah. Ini akta jual beli tahun 60. Dalam undang-undang agraria 40 tahun. 40 tahun akta jual beli kan sama statusnya dengan sertifikat. Yang kami ingin tanyakan, bukti apa yang menguatkan pengadilan? Oke, Pak Wahyu, informasi ya, Pak Wahyu?
Oke, Ya. Pak Wahyu, informasi yang kami dapatkan di tahun 2025 ini kan rumah akan dieksekusi. Sejauh ini apakah sudah ada tekanan-tekanan ataupun ancaman dari penggugat untuk kepada pihak keluarga agar segera berpindah dari lokasi atau seperti apa, Pak? Tidak ada kalau tekanan hari ini. Maksud tadi karena dia juga sudah tidak mau melewati kampung ini. Tapi kalau sebelum ini gugatan banyak intimidasi yang kami terima, banyak tekanan yang keluarga kami terima. Itu. Oke, banyak tekanan yang Anda terima, Pak Wahyu. Tetapi mungkin bisa dijelaskan singkat apa upaya yang saat ini dilakukan, Pak? Ya, otomatis dengan segala kekuatan daya kami bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan menolak eksekusi. Karena letter C yang kami anggap tangan-tangan goib yang bekerja di sana, saya yakin itu adalah perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, manusia yang zalim, yang ingin menguasai hak kami. Oke, Pak Wahyu, video dari Nenek Jubaidah ini kan sudah viral di media sosial. Apakah sejauh ini sudah ada kabar-kabar angin segar ya yang didapatkan oleh pihak keluarga? Singkat saja, Pak. Tidak. Ya, tidak. Pokoknya kami dari kemarin masyarakat dikumpulkan oleh desa harus menerima kabar dari masyarakat, malah kepolisian berpihak kepada penggugat. Kami inginkan keadilan pokoknya. Kami ingin membuktikan Pak Wahyu. Angka 920 dibuktikan uji forensik. Baik Pak Wahyu, semoga keadilan nanti akan diberikan untuk Bapak dan juga Ibu Jubaidah. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, sehat selalu. Dan pemirsa, tentunya sejumlah kabar penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Namun sesaat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Munas Akuatik Indonesia resmi dibuka dengan tema meningkatkan prestasi atlet menuju Youth Olympic 2026 dan Olimpik 2028. Dan pemirsa, dalam Munas ini sekaligus juga akan diumumkan Ketua Umum Akuatik Indonesia yang baru periode 2025-2029. Musyawarah Nasional Akuatik Indonesia kembali digelar pada Sabtu pagi dengan dihadiri sejumlah pejabat seperti Ketua Umum Akuatik Indonesia Anindya Bakri, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, dan Ketua NOC Raja Sapta Oktohari dan tokoh-tokoh lainnya. Dalam Munas kali ini, Ketua Umum Akuatik Indonesia Anindya Bakri mengucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh yang hadir dan mendukung Akuatik Indonesia hingga saat ini. Anindya juga mengungkapkan, dalam sejumlah pertandingan internasional, Akuatik Indonesia telah menyiapkan sejumlah perenang muda yang terdiri dari 70% perenang yang berusia 16 tahun. Saya berterima kasih teman-teman pada hadir, bukan saja mereka para pejabat di pemerintahan, tadi ada Pak Menteri, ada juga Pak Wamen, ada mantan Menteri Pak Sandiono dan Pak Okto, tapi yang paling penting adalah dukungan terhadap Akuatik Indonesia ini sangat besar, sudah banyak yang diperoleh, tapi tentu masa depan masih panjang, tantangan lumayan, tapi kita cukup yakin bahwa sebagai negara kepulauan kita bisa menghasilkan banyak sekali perenang-perenang muda, dan di Platnas sudah 70% perenang muda, rata-rata umur sudah 16,2 tahun. Jadi mudah-mudahan lah, dan di sini saya terima kasih kepada tentunya Pak Wamen, Tommy, yang bukan saja Wamen, tapi juga perenang dan juga kawan. Jadi Menpora Aryo Tejo juga merasa bangga atas sejumlah prestasi yang telah diukir atlet akuatik Indonesia beberapa tahun terakhir. Menpora juga mengungkapkan saat ini pemerintah menaruh perhatian lebih terhadap cabur akuatik, yang salah satunya dapat dilihat dari fasilitas training center yang telah disediakan. Selanjutnya, Menpora menargetkan perolehan juara dari kejuaraan Youth Olympic 2026 dan Olimpik 2028. Dari Jakarta, Agam Rizky, Junaidi Ahmad, TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, bagaimana jalannya Munas Akuatik Indonesia?
Kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami, Leo Chandra, yang siap mengabarkan untuk Anda. Leo Chandra, bagaimana situasi di sana? Silakan. Iya, Nadila dan juga Celia, benar sekali bahwasannya Munas Akuatik Indonesia ini berlangsung sejak kemarin dan juga hari ini di Hotel JS Luansa Jakarta Selatan, di mana memang agenda hari ini juga kita akan sama-sama mendengarkan untuk pengumuman Ketua Umum Akuatik Indonesia yang baru di periode 2025 dan juga 2029. Adapun agenda hari ini kita akan menunggu sama-sama pada pukul 4 sore nanti untuk hasil pengumuman Ketua Umum Akuatik Indonesia yang baru. Selanjutnya untuk Munas ini sendiri ini dihadiri oleh Ketua Umum Andi Dia Bakri dan juga seluruh ada Menteri Pemuda dan juga Olahraga Dito Aryo Tejo, maksud kami, dan juga Ketua NOC Raja Sabta Oktohari dan anggota serta juga pengurus dari Akuatik Indonesia. Adapun juga dalam kesempatan ini Andi Dia Bakri juga menyampaikan ucapan terima kasih ya kepada seluruh tokoh-tokoh yang hadir dan juga seluruh anggota dan juga pengurus Akuatik Indonesia yang bekerja sama dalam membangun Akuatik Indonesia. Adapun Akuatik ini juga mempersiapkan atlet-atlet muda ya, di mana memang 70% diantaranya ini merupakan anak muda yang berusia 16 tahun untuk dapat menghadapi nantinya yaitu Youth Olympic 2026 dan juga Olympic 2028. Dan harapannya juga Akuatik ini juga bisa membanggakan cabang olahraga khususnya di cabang olahraga akuatik khusus untuk Indonesia di kancah internasional. Dan juga kesempatan ini RT juga menyampaikan bahwasannya kesiapan dari atlet akuatik sendiri ini juga menjadi perhatian bagi kemajuan olahraga Indonesia khususnya yang bergerak di Akuatik Indonesia. Jadi kita sama-sama akan mendengarkan untuk Ketua Umum yang baru nanti akan dilantik pada pukul 4 sore di Akuatik Indonesia langsung dari Hotel JS Luansa Jakarta Selatan. Begitu laporan kami, kembali ke studio Nadila dan juga Celia. Baik, terima kasih laporan langsung Leo Chandra dari kawasan Kuningan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, selanjutnya kami juga akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar lainnya, di mana nanti yang seperti sudah kita sampaikan tadi ya, Celia, Koko Ben akan hadir di segmen selanjutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Waduh, luar biasa keren sekali, banget, luar biasa, kreatif sekali ya, Celia. Kita kasih tepuk tangan dulu. Bahagia banget hari ini ya. Betul. Nadila, biasanya kita kalau di siang-siang hari di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, kita nggak pernah nih dihibur sama teman-teman yang spesial hari ini datang di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih sudah hadir. Oke, dari Koko Ben. Tapi kita langsung saja akan undang, karena bukan hanya teman-teman dari Koko Ben aja yang kita undang hari ini, tetapi juga ibu, perwakilan keluarga ibu, yang juga hadir di sini untuk tentunya mensupport teman-teman kita yang sudah hadir dengan penampilan yang sangat menarik dan kreatif. Langsung saja ada Ibu Eti dan Ibu Nisa. Halo Ibu. Halo Ibu. Oke, boleh kita geser dikit nih Nadila. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke Ibu Eti sama Ibu Nisa, kayaknya kita harus tanya dulu deh sama teman-teman yang sudah perform tadi. Evelyn, ini Evelyn ya, aku mau tanya sama Evelyn, tadi suaranya bagus banget Evelyn. Dan tinggi banget. Waduh. Emang suka banget nyanyi ya Evelyn? Iya, aku juga suka menyanyi, aku juga suka menggambar. Aku juga suka main alat musik. Alat musik apa aja Evelyn? Glockenspiel, keyboard, bass, drum, kazoo. Oke. Tapi Nadila, tadi kita belum kenalkan loh teman-teman kita ini siapa saja yang hadir di sini. Ada siapa aja Nadila yang hadir? Yang kakak cantik ini siapa namanya? Halo, perkenalkan nama saya Reza Putri Aisyah, panggilan saya Caca aja. Oke, Kak Caca. Selanjutnya ada siapa? Hai, nama saya Filandri Ramadhani, panggilan saya Ajeng. Halo Kak Ajeng. Selanjutnya. Nama saya Evelyn. Nama lengkapku adalah Evelyn Fedora Fombet. Wow, selanjutnya ada siapa? Kalau nama saya Fadil Muhammad Kohler. Nama panggilannya? Adil. Oke, siapa lagi selanjutnya? Nama saya Muhammad Andiasa Jatutulo. Panggil saya Andi. Di samping Andi ada siapa nih? Nama saya Rafif Dewantara Indah Putra, saya bisa dipanggil Rafif. Oke. Juga keyboardis juga sini ya. Oke, selanjutnya ada siapa? Nama saya Andika Adibadana, panggil Andika. Oke, Kak Dika, selanjutnya. Halo, salam, saya Ervita Puspadewi, panggilannya Ervita. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi Nadila. Oke, seru banget hari ini. Wah, Nadila penasaran apa nih sama teman-teman kita dari Koko Ben hari ini?
Yang paling aku penasaran adalah bagaimana bisa teman-teman ini bisa sangat kreatif, bisa mengeksplorasikan apa yang menjadi hobi-hobi mereka. Bahkan mereka bisa bernyanyi, tampil bersama dengan kita di sini. Oke, kita tanyakan sama ibu-ibunya di sini. Ada Ibu Eti dan juga Ibu Nisa. Bu Nisa, ini sebagai salah satu orang tua begitu ya dari ibunda dari Caca. Mungkin bisa diceritakan bagaimana kemudian teman-teman ini bisa berkumpul untuk kemudian membentuk band. Namanya Vocal Band ya. Boleh nih, Bu Nisa. Oke. Ya, pertama-tama sih sebenarnya mereka dalam minat yang sama dalam bermusik. Kita bertemu dalam suatu ada sanggar bareng, kita bertemu di sana bermain musik bersama. Kemudian ada salah satu ibu yang menginisiasi bagaimana kalau kita bikin band bareng gitu ya. Kita coba latihan bareng. Kemudian ternyata mereka klop gitu, match gitu ya. Akhirnya kemudian terbentuklah gitu. Muncul dari ekspresif dan inisiatif yang sama dan hobi yang sama juga betul. ya. Saya mau ke Ibu Eti juga. Bu Eti, kan awal mula tahu Caca ini punya bakat dalam musik seperti apa? Evif dalam musik seperti apa? Saya mau meluruskan dulu mengenai anak-anak ini berkebutuhan khususnya tidak fisik ya cacat, tapi mental ya. Makanya disebut ada ADHD, autis sama Asperger itu tadi. Nah kalau untuk anak saya khususnya kita mengetahui bakatnya memang dari kecil ya, suaranya terutama lantang gitu. Jadi itu yang membuat saya mengarahkan anak saya untuk latihan vokal waktu itu, ditambah dengan musik-musik yang lain, alat-alat musik. Seperti itu. Alat musik yang bikin kita penasaran juga nih ya, kenapa namanya Vocal Band? Mungkin kita bisa tanya salah satu yang ada di sini. Saya mau tanya ke siapa Teman-teman nih? ada yang bisa jawab nggak? Kenapa namanya Vocal Band? Kita penasaran nih. Mungkin Ajeng. Artinya fokus. Fokus. Jadi harus fokus Nadila. Iya. Dan lagu-lagunya juga ternyata ini merupakan lagu-lagu yang memang mereka keluarkan sendiri. Ini ciptaan dari siapa sih? Om Wawan. Oke. Tadi lagunya menarik loh, menyentuh banget. Itulah cinta. Judulnya itu cinta. Itu cinta loh. Salah loh. Tapi aku udah tahu loh lagunya itulah cinta ya kan? Oke, benar. Tapi nggak boleh join ya. Iya. Suaranya nggak kalah bagus soalnya. Oke, aku mau tanya juga nih sama Fadil. Fadil dia salah satu vokalis yang cowok sendiri di sini. Paling ganteng, vokalis paling ganteng. Siapa? Fadil suka lagu apa sih? Suka lagu Dewa sama Metallica. Oh, Metallica. Wow. Wah, nanti kita dalami lagi ya Nadila. Kita mau coba dengerin Fadil nyanyi lagu Metallic. Tapi di segmen selanjutnya pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Nadila, ada fakta yang menarik nih. Fakta apa Celia? Ternyata vokalisnya tuh bukan cuma 4. Hah? Kan cuma 4 tadi yang nyanyi. Salah kamu Nadila. Ternyata teman-teman kita di sini ini pada bisa nyanyi semuanya. Multi talenta dong semuanya ya. Multi talenta, kita cek ya. Juga. Oke, kita coba cek ya. Kita coba cek suara dari pemain drum band dan juga pemain keyboard. Iya, kita coba Ervita dulu ya. Oke, coba Ervita, coba nyanyi dikit dong refnya itu cinta. I'm a big Itulah cinta yang ku jaga selamanya sampai tutup usia bersama denganmu. Terima kasih Arvita. Kita cek juga suara siapa lagi. Oke. Apakah Afif ini bisa nyanyi juga? Coba Afif. Dikit aja. Silakan Afif. Itulah cinta yang ku jaga selamanya sampai tutup usia bersama denganmu. Merdu banget ya. Aku merinding tahu ya. Jangan diri ya. Oke, tapi aku juga kepo nih Nadila. Ternyata mereka ini latihannya sebenarnya berapa kali sih dalam seminggu untuk mempersiapkan? Ayo siapa yang mau jawab? Andi deh, Andi. Oke, Andi. Andi kalau seminggu latihan sama teman-teman berapa kali?
Dua kali seminggu. Dua kali seminggu. Oke. Seru ya. Andi latihannya apa aja sih? Andi cuma bisa gitar aja atau bisa alat musik lain, Andi? Saya tuh bisa gitar, mawis, drum. Wow, bisa drum juga saya lihat. Saya main gitar aja nggak bisa Nadila. Kayak setelah ini kita minta Afif, kita minta Andi juga untuk ngajarin kita alat musik. Iya, pokoknya kita harus les sama teman-teman di sini. Waduh. Oke, tapi aku juga mau denger deh suaranya Dika. Dika, kepo nih. Dika dari tadi diem-diem baik. Ini tipe-tipe cool gitu ya. Oke. Dika bisa dikit nyanyi bagian refnya aja Dika. Iya. Itulah cinta, tiada pada sampai usia bersama denganmu. Oke, tepuk tangan. Dika selain bisa gitar, bisa alat musik apa juga Dika? Bass. Bisa bass. Tapi aku kepo sama Dika. Aku pengen tanya. Dika, ini kan sekarang tampil di TV One nih di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Dika kedepannya pengen tampil di mana lagi? Semua TV lah. Semua TV. Mau ngadain konser? Iya dong. Waduh, kita akan jadi penonton paling depan. Paling depan, siap mengabarkan. Tapi aku mau tanya dulu nih ke ciwi-ciwi di sebelah sini. Ada Caca dan juga ada Ajeng. Halo. Waduh, aku kepo nih. Kalau misalnya tadi aku udah cek, ya pemain musiknya seperti apa. Betul, tapi aku juga pengen tahu sebenarnya Caca ini bisa nyanyi dari umur berapa sih? 24 tahun. 24 tahun. Waktu kecil. Dari waktu kecil. Terus Caca paling suka penyanyi siapa? Raisa. Boleh dong dipakai mic-nya sayang. Oke. Raisa. Wah, Raisa pengen Raisa. Pengen Raisa. Pengen banget ketemu. Pengen ketemu Raisa. Mungkin Raisa bisa nonton di sini, bisa ketemu ya sama Tapi Caca tahu nggak lagunya Raisa yang paling difavoritin, yang paling disuka itu lagu apa? Lupa ya? Percayalah kata-kata. Coba dikit aja nyanyi. Percayalah hanya diriku paling mengerti. Oke, seru sekali ya. Ternyata semuanya memang penyuka musik ya. Dan semua lagu mereka tahu. Kita jadi Nadila, sayang sekali kita harus menutup Apa Kabar Indonesia akhir pekan kali ini. Dan Apa Kabar Indonesia akhir pekan akan kita tutup dengan suara merdu dari Voko Band. Voko Band, masih ada satu lagu lagi yang akan dijanjikan untuk pemirsa. Oke, langsung saja teman-teman boleh berdiri. Kita akan dengarkan satu lagu lagi dari Voko Band berikut untuk Anda pemirsa.